Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang saya kira topik yang menarik, yakni tentang satu bidang ilmu ya, yang diberi nama hipnosis. Baik, apakah Anda pernah mendengar kata hipnosis? Saya rasa pasti Anda pernah mendengar kata hipnosis, karena sebelumnya saya menyebutkan kata itu. Banyak orang yang asing dengan kata hipnosis itu sendiri. Padahal setiap harinya dia selalu atau kita selalu berhubungan dengan kata ini. Hidup kita tidak bisa terlepas dari kata hipnosis. Setiap hari kita mengalami proses hipnosis itu sendiri. Baik, apa itu hipnosis ya? Hipnosis adalah satu istilah ya, yang mungkin kita lebih mengenalnya dengan istilah hipnotis. Oke. Dalam sesi kali ini saya akan share satu topik pembahasan yang berjudul atau yang kita beri tema Hypnosis for Education. Oke, kembali lagi tadi ke awal, apa itu hipnosis? Hipnosis, orang Indonesia lebih senang menyebutnya dengan istilah hipnotis ya. Oke, kita akan berkenalan dengan ilmu hipnosis. Nah, hipnosis itu sendiri ya, dia merupakan atau diambil dari nama dewa tidur orang Yunani. Jadi ketika kita atau saya menyebutkan kata hipnosis atau yang sering kita kenal atau yang lebih kita kenal hipnotis, maka pikiran kita akan terarah atau tertuju atau tergambar di dalam pikiran kita orang yang tertidur. Nah, saya ketika dijentikkan jari seperti ini, orang akan tertidur, atau orang yang mampu ya, membuat orang lain tidak sadarkan diri lalu menceritakan hal-hal pribadi yang ada pada dirinya. Itu yang persepsi kita ya tentang ilmu hipnosis itu atau ilmu hipnotis ya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kondisi hipnosis ya tidak sama dengan kondisi tidur ya. Kalau orang tidur ya, apa bedanya itu? Orang tidur, ketika seseorang sedang tidur, orang tersebut tidak menyadari atau tidak bisa mendengar suara-suara sekitarnya ya. Ketika kita sedang tidur ya, pasti atau cenderung kita tidak sadar lagi dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita ya, tidak tahu siapa yang lewat, tidak tahu siapa yang berbicara di sebelah kita. Kenapa? Karena kita dalam kondisi tidur. Nah, berbeda dengan kondisi hipnosis ya atau kondisi hipnotis, orang yang berada dalam kondisi hipnotis ya, orang tersebut sadar sepenuhnya ya. Meskipun tubuhnya sedang istirahat seperti dalam kondisi tidur ya, tapi sebenarnya ia masih mampu untuk mendengar suara-suara yang ada di sekelilingnya, masih mampu merespon informasi dengan sangat baik. Sebenarnya kondisi hipnotis ini adalah kondisi alamiah yang pasti ya kita alami setiap hari. Jadi hipnotis itu berada pada gelombang otak antara titik theta dan alfa. Kita setiap harinya ya, gelombang otak kita setiap harinya berada pada
gelombang otak ini ya, beta. Ketika kita bekerja, kita konsen terhadap sesuatu ya, kita berada pada titik gelombang otak beta. Dan seterusnya ketika duduk santai, rileks, dari gelombang otak beta tadi maka akan mengarah ke gelombang otak theta. Setelah itu ketika istirahat lebih dalam lagi ya, antara tidur ayam gitu kita, maka gelombang otak kita akan mengarah kepada atau berpindah ya dari gelombang otak yang tadi theta ke alfa. Nah, kondisi hipnosis itu adalah kondisi seseorang ketika berada antara gelombang otak theta dan alfa. Nah, dari gelombang alfa tadi pindah lagi ke delta. Nah, pada kondisi delta ini adalah kondisi ketika seseorang itu istirahat total ya, tidur dan tidak mengalami mimpi apapun. Nah, pada titik itu kita berada pada posisi gelombang otak, atau otak kita berada pada titik delta. Nah, ketika bangun juga begitu, delta. Ketika bangun tidur dari delta ya, masuk ke alfa, masuk ke theta, masuk ke beta. Artinya apa? Setiap hari ya kita berada pada kondisi hipnosis, walaupun kadang kita mungkin tidak menyadarinya. Oke, baik, saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sebelum ke sini saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin Anda pernah berada pada satu kondisi yang begini. Ketika mau pergi ke rumah teman atau ke rumah A lah, saya sebut, naik sepeda motor terus jalan, nggak taunya baru tersadar ternyata rumah teman tadi sudah lewat 1 kilo itu. Ketika astagfirullahaladzim ya kan, kok sampai di sini ya, udah lewat rumahnya, akhirnya belok lagi gitu kan. Pada kondisi yang semacam itu ya, kemungkinan ya, atau ya bisa jadi ketika kita mengendarai sepeda motor tadi, otak kita konsen terhadap satu masalah ya, pikiran bawah sadar kita mengambil fungsi atau mengambil alih pikiran sadar. Artinya pikiran bawah sadar kita itu mengambil alih posisi pikiran bawah sadar, sehingga kita tidak sadar kondisinya gitu. Jadi kata pikiran bawah sadar, bos sekarang lagi sedang memikirkan satu masalah yang sangat penting. Oke, pikiran bawah sadar kita mengambil alih fungsi pikiran bawah sadar kita mengalih fungsi pikiran sadar. Akhirnya ketika kita sadar ya, dari lamunan kita atau dari sesuatu yang kita pikirkan, pikiran bawah sadar tadi melepaskan kendali, mengembalikan kendalinya ke pikiran sadar. Baru kita nyadar ternyata telah terlewat dan mutar lagi. Atau misalnya pada kondisi, biasanya ini cowok nih, ketika lagi konsentrasi nonton bola misalnya ya, matanya ke TV sambil berjalan ke dapur ya, mungkin posisi dapur itu lihat, bisa melihat TV itu dari dapur. Buat secangkir kopi, dia tuangkan air panas tanpa melihat ini ya, tanpa melihat gelasnya tadi, dia tuangkan gula, dia aduk-aduk, terus dia kembali ke depan TV. Rasanya pas, adonan gulanya pas, airnya pas, tapi tidak mengalami kecelakaan. Itu juga masuk dalam kondisi hipnosis. Atau ketika bapak ibu-ibu gitu kan lagi nonton drama Korea atau drama India, terkesima dengan apa yang ditayangkan di layar kaca ya, sehingga meneteskan air mata, terbawa arus film yang sedang ditonton. Ada orang tiba-tiba mengetuk pintu, assalamualaikum, teriak-teriak, kita nggak dengar lagi. Setelah itu tersadar beberapa menit kemudian, ya 5 menit atau 10 menit kemudian baru tersadar, ternyata ada orang ngetuk pintu. Setelah dibuka, yang tamunya ngomel-ngomel, sudah setengah jam diketuk ya.
tapi kok tidak dibukain. Sudah setengah jam gitu kan. Kenapa bisa tidak mendengar ketukan pintu? Karena pikiran kita sedang terhipnosis atau sedang terhipnotis oleh film yang kita tonton. Saya berikan satu contoh yang lain lagi. Ketika Bapak Ibu ya sedang konsentrasi memikirkan atau mengerjakan satu proyek ya, jalan sana jalan sini, mondar sana mondar mandir sana sini ya, serius banget gitu, dalam kondisi yang sangat serius. Nah, pada saat itu tanpa sengaja ya, sebagian tubuh kita menyenggol satu benda tajam dan luka. Nah, pulang ke rumah, sorenya mungkin pulang ke rumah, mandi, tiba-tiba lihat ada bekas luka yang mengering, dan kita tidak tahu kapan kita dapatkan luka itu. Seharusnya kita merasakan sakit gitu, tapi hanya tersisa darah yang mengering. Nah, ketika kita mendapatkan luka tersebut, pikiran bawah sadar kita menganestesi atau membius sementara lokasi yang kena luka itu, sehingga kita tidak terasa. Jadi artinya apa? Pikiran bawah sadar kita mengambil alih fungsi pikiran sadar. Pikiran bawah sadar kita tahu bahwa kita sedang dalam kondisi serius, tidak boleh diganggu ya, mengerjakan satu pekerjaan yang penting, sehingga pikiran bawah sadar kita ya mengambil alih fungsi pikiran sadar sementara waktu ya, memerintahkan kepada sel-sel pada sekitar jaringan yang terkena luka tadi untuk membius sehingga kita tidak sadar. Nah, itu juga termasuk dalam hipnosis. Oke, saya jelaskan lebih lanjut ya. Baik. Nah, ini pengertian yang kadang agak sedikit membingungkan ya. Hipnosis itu adalah ilmunya gitu. Sementara hipnotis itu adalah orang yang memiliki keahlian untuk membawa orang lain ke dalam kondisi hipnos, atau orang ya, sederhananya orang yang memiliki ilmu hipnosis ya, dan mampu mengimplementasikan ilmu tersebut ya, kepada orang lain ya. Nah, itu kondisi hipnosis. Jadi sebenarnya hipnotis itu orangnya, hipnosis itu ilmunya. Cuma di Indonesia orang lebih senang menyebut mengistilahkan hipnotis itu dengan ilmu gitu ya. Nah, dalam buku-buku hipnotisme ini di Indonesia ya, kalau dalam buku hipnosis versi lama, hipnotis itu disebut dengan juru hipnotis. Oke, ini ada beberapa istilah hipnosis. Hipnoterapi adalah salah satu aplikasi ya. Hipnoterapi adalah salah satu aplikasi hipnotis ya, untuk menghasilkan efek terapeutik atau efek terapi, misalnya untuk menghilangkan atau menyembuhkan orang dari penyakit fobia, penyakit orang yang mengalami traumatik ya, atau trauma, penyakit psikosomatis lainnya. Nah, ini salah satu dari bentuk terapinya, yaitu hipnoterapi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar hipnosis, pelajari dulu ilmunya ya. Lama kelamaan nanti setelah memahami seluk-beluk ilmu hipnosis ya, mampu menghipnotis orang lain ya, setelah itu bisa menyelesaikan permasalahan orang lain atau menterapi orang lain ya, dengan ilmu hipnosis tadi, berarti Ibu sudah menjadi atau Bapak Ibu telah menjadi seorang hipnoterapi. Jadi kalau dalam ilmu hipnosis itu ada tingkatan gelar ya, ada CH itu certified hypnosis namanya. Orang yang memiliki gelar CH berarti dia memiliki ilmu hipnosis dasar. Setelah itu CHT itu certified hypnotherapy. Orang yang memiliki ilmu hipnosis dan mengimplementasikan ilmu tersebut untuk membantu orang lain
ya, membantu orang lain menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia miliki, ya, seperti fobia, trauma, penyakit psikosomatis dan lain sebagainya. Nah, mungkin Ibu pernah dengar ada gelarnya CI, ya, Certified Instructor. Nah, orang yang memiliki gelar Certified Instructor ini orang yang sudah diperbolehkan untuk mengajarkan ilmu ini, ya, kepada orang lain. Nah, itu perbedaannya. Nah, nih saya tambahin, ahli yang dapat melakukan proses hipnotis, ya, untuk keperluan terapi disebut dengan istilah hipnoterapis. Itu lebih jelasnya. Apa sih menariknya ilmu hipnosis ini? Ini menurut saya pribadi, ya, orang yang mempelajari ketika kita mempelajari ilmu hipnosis, ya, kita akan mempelajari ilmu psikologi, akan mempelajari ilmu komunikasi, akan mempelajari ilmu neurologi, NLP, ya, neurologi programming. Nanti maka dalam ilmu ini bisa diaplikasikan ke berbagai ke berbagai tempat. Misalnya kalau guru ketika dia memahami ilmu hipnosis, itu ilmu hipnosis bisa diaplikasikan untuk mengajar. Praktisi hukum dia bisa mengimplementasikan ilmu hipnosis ke dalam ilmu hukum. Bahkan ada namanya hipnoforensik, ya, ketika orang lagi menyelidiki kasus polisi, ya, ketika menyelidiki kasus-kasus tertentu, nah bisa menggunakan ilmu ini, gitu ya, namanya hipnoforensik. Dan dokter juga kalau mencabut gigi, kadang ada beberapa rekan saya itu ketika mencabut gigi menggunakan ilmu hipnosis, tidak pakai bius, dan itu bisa dan sangat bisa terjadi, ya. Oke, ya, hipnoterapi. Kita next. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita di part 1. Nanti kita akan masuk ke part 2. Saya akan jelaskan tentang teori pikiran. Apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar. Silahkan komen di kolom komentar, ya, di bawah. Mau bertanya tentang ilmu hipnosis, silahkan, nanti saya akan jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.